Shalom adik-adik, yuk kita sama-sama ikut ibadah sekolah minggu. Adik-adik jangan lupa ya, tetap berpakaian rapi dan sopan. Kemudian mengikuti arahan dari kakak sekolah minggu selama ibadah berlangsung. Dan yang terpenting, persiapkan hati dan juga Alkitabnya adik-adik. Selamat beribadah ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, selamat Natal dan Tahun Baru 2021 dari Aleta Jessica. Ini adalah ibadah pertama sekolah minggu kita di tahun 2021. Semangat ya teman-teman. Sebelum kita memulai ibadah, kita akan berdoa dulu ya teman-teman. Lipat tangannya dan tutup mata. Tuhan Yesus, sekarang kami mau ibadah. Engkau pimpin kami ya Tuhan. Engkau pimpin kami ya Tuhan dari awal ibadah hingga selesai ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Yuk teman-teman, kita bersukacita dengan menyanyikan lagu pujian I Love You Jesus. Sekarang kita akan menyaksikan pujian dari teman-teman kita. Yuk kita saksikan Arata. Yuk. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam.
memberkati. Sekarang kita akan belajarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh siapa? Kak Henry. Sebelum belajar firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Yesus Sahabatku. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana ada pada pagi hari ini, mengucap syukur atas kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan sehingga kami boleh melewati Tuhan tahun 2020 menginjak ke tahun 2021. Itu semua karena anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat pagi hari ini Tuhan, di dalam ibadah sekolah minggu ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus berikan kepada kami pemahaman dan pengertian serta kekuatan dan kemampuan untuk melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin kami Tuhan dari awal berita firman ini sampai dengan terakhir Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik, salam. Nah, adik-adik sekalian, kita nggak terasa bahwa kita ini sudah melewati tahun 2020 ya. Oleh karena itu, Om akan mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan selamat tahun baru
2021. Semangat adik-adik. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan melihat bahwa apa yang Tuhan Yesus lakukan setelah kita merayakan, yaitu kelahiran Tuhan Yesus pada bulan Desember kemarin. Nah, kita kemarin merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, tentu orang yang lahir bayi tentu akan masih digendong, dikasih susu seperti itu kan. Nah, kita merayakan kemarin yaitu bahwa hari Natal, yaitu mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus itu masih bayi pada saat itu. Tetapi hari ini kita akan melihat dan akan mendengarkan cerita bahwa seorang bayi dia akan pasti bertumbuh, ya nggak mungkin seterusnya menjadi bayi terus kan, atau minum susu terus, enggak kan. Dia akan lama kelamaan bayi ini akan dari yang nggak bisa jalan, dia akan belajar jalan, dan bayi ini yang dulunya minumnya atau makannya susu aja, sekarang makin besar akan makan makanan yang keras, ya. Baik adik-adik, kita akan melihat di dalam Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 52. Nah, di sana judulnya adalah Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Nah, setelah Yesus berumur 12 tahun dan pada saat itu ada suatu perayaan, yaitu namanya perayaan Paskah. Nah, Paskah apa artinya adik? Paskah itu adalah bahwa mengingat bahwa merayakan hari kebebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, ya. Nah, jadi setiap tahun perayaan-perayaan ini dirayakan oleh bangsa Israel, termasuk juga yaitu Yusuf, Maria, dan juga termasuk juga Yesus sendiri. Nah, ayat 41, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Umur berapa adik-adik? Umur 12 tahun. Nah, kira-kira kalau umur 12 tahun, kira-kira kalau sekarang ini udah kelas 6 Kelas 6 SD, ya. Tapi ada yang luar biasa adik-adik. Ketika Yusuf dan Maria serta Yesus dan juga rombongan mereka, sahabat mereka, kenalan mereka berangkat ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Itu harus dilakukan setiap tahun. Nah, pada saat itu umur Yesus 12 tahun, maka Yesus ikut mereka ke Yerusalem. Nah, itu adalah peringatan setiap tahun dilakukan mereka. Nah, waktu itu Yesus ikut. Nah, setelah selesai mereka siap-siap, maka berangkat. Nah, berangkatnya itu perjalanannya berapa hari saudara, adik-adik, ya? Itu bisa 3 hari. Dulu kan belum ada mobil, belum ada apa, harus jalan kaki. Coba bayangkan adik-adik 3 hari jalan kaki, ya? Nah, ketika mereka sampai di Yerusalem, maka mereka merayakan Paskah di sana. Ayat 42 berkata, ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Nah, sehabis hari raya perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Setelah mereka merayakan Paskah itu, tetapi Yesus tinggal di Yerusalem. Nah, mereka, bapak mamanya, Yusuf, Maria,
mereka pulang serta sahabat-sahabat mereka pulang lagi pulang kampung ya, pulang ke kampung mereka. Tetapi Yusuf dan Maria nggak tahu bahwa Yesus sengaja tinggal di Yerusalem. Nah, ketika mereka pulang, nah di tengah jalan mereka mencari-cari Yesus. Wadah. Nah, karena apa? Pikiran mereka bahwa Yesus bersama-sama dengan sahabat-sahabat mereka, kenalan mereka, teman sekampung mereka, bahwa Yesus sudah ada di sana bersama-sama dengan mereka. Ketika mereka cari satu-satu, nggak ada. Akhirnya Yusuf dan Maria membuat keputusan mereka balik lagi ke Yerusalem. Nah, setelah mereka berjalan sehari, 2 hari, di tengah jalan mereka harus balik lagi ke Yerusalem untuk mencari Yesus ya. Coba bayangkan adik-adik ya. Kalau contohnya adik-adik nih pergi contohnya ke tempat wisata gitu kan, bareng sama orang tua, bareng rombongan gitu kan. Adik-adik ketinggalan waktu mau pulang ya, setelah wisata selesai, jalan-jalan selesai, ketinggalan salah seorang dari rombongan, termasuk contoh adik-adik ya. Kira-kira perasaan orang tua kalian bagaimana? Pasti ada rasa apa? Cemas, ya kan? Takut. Oh, ini anak saya kemana? Ini mungkin kesasar, tersesat, ya kan? Atau bisa juga macam-macam pikirannya ya. Ada yang mungkin pikirannya, wah udah diculik orang, udah diambil orang, mungkin seperti itu. Ya bisa juga orang tuanya bisa apa? Bisa nangis, bisa apalagi? Bisa pingsan mungkin ya. Atau mungkin bisa juga telepon polisi supaya dicari. Karena apa? Sudah 2 hari tidak ketemu, bahkan 3 hari nggak ketemu. Nah itulah yang terjadi pada Yesus. Nah, ketika Yusuf dan Maria balik lagi ke Yerusalem, maka mereka bertanya kepada orang-orang yang ada di sana. Nyatanya Yesus sedang berada di apa? Di dalam bait Allah. Di dalam bait Allah apa yang dilakukan Yesus? Dia sedang mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang hukum Taurat kepada apa? Alim ulama ya. Yesus mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siapa? Mungkin orang Farisi, mungkin orang Saduki. Mereka bertanya jawab ya. Yesus banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Tapi yang herannya adalah ketika dia mengajukan pertanyaan, orang-orang itu tidak tahu, tidak ngerti, ya. Tapi ketika alim ulama ini dan orang-orang Farisi dan Saduki, mereka bertanya kepada Yesus, dia jawab dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Maka oleh karena itu, dan ayat 47, dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Nah, ini adalah suatu keajaiban adik-adik. Coba, adik-adik sekarang baru umur berapa? 10 tahun ya. Atau teman-teman adik yang ada kelas 6 coba udah mengajar orang di apa? Di gereja coba. Bayangkan, dan mengajar yang diajarnya itu bukan apa? Bukan orang-orang kecil, tapi orang-orang dewasa. Ya bahkan apa ahli-ahli lagi, ahli Taurat, alim ulama. Coba yang diajarnya itu kayak pendeta, majelis, coba. Kira-kira adik bagaimana? Nah, ini adalah suatu keajaiban. Nah, itulah bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan ya, bahwa dia mengetahui segala sesuatu ya. Kemudian setelah Yusuf dan Maria melihat bahwa dia bertanya jawab dengan alim ulama dan orang-orang Farisi dan Saduki, maka orang tuanya itu datang menemui dia dan berkata, dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka
Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Nah, itu adik-adik tadi, bahwa seorang atau orang tua yang mungkin kehilangan anaknya pasti akan merasa cemas. Orang tua yang kehilangan anaknya pasti akan takut, mungkin menangis, ya mungkin sakit, bisa. Itulah yang terjadi kepada Yusuf dan Maria. Tetapi ketika mereka menemukan Yesus sedang berada di dalam bait Allah dan mengajar orang banyak, mereka heran, tercengang. Dan Maria berkata, "Mengapa kamu berbuat seperti ini terhadap kami? Kami ini cemas." Dia bilang gitu kan. Nah, ayat 49 dikatakan, jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Nah, itu jawab Yesus kepada orang tua. Karena apa? Karena Yesus harus melakukan kehendak Bapa, yaitu di dalam bait Allah mengajar orang banyak, ya. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Dan akhirnya dikatakan, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan ayat 52, dan Yesus makin bertambah besar dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, adik-adik, kalau sudah semakin besar akan semakin apa? Apakah semakin bodoh? Atau semakin pintar? Atau semakin cerdas? Atau apa? Semakin apa? Semakin kuat atau semakin lemah? Nah, tapi kita akan melihat pelajaran dari sini adik-adik, bahwa kita ini semakin besar akan semakin mengerti, yaitu kehendak Tuhan. Dan kita akan mengerti, semakin besar kita mengerti mana yang baik dan mana yang jahat, ya. Dan kita semakin besar semakin pintar, ya, semakin cerdas, bukan semakin bodoh ya adik-adik ya. Nah, itulah yang terjadi pada Yesus, ya. Dia semakin semakin cerdas, semakin berhikmat, dan bertambah besar, ya. Dan juga yang satu lagi yang lebih ini lagi, bahwa dia dikasihi oleh Allah dan siapa? Manusia. Nah, kalau kita adik-adik, kalau kita semakin besar, kita harus menjadi apa? Menjadi berkat bagi orang lain, ya. Jadi kita dikasihi oleh sesama kita dan Tuhan, ya, dan kita pun mengasihi Tuhan, ya. Jadi adik-adik, kita belajar dari firman Tuhan pagi hari ini bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang mengetahui segala sesuatu, dan kita sebagai manusia, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita semakin bertambah besar, kita seharusnya semakin dikasihi manusia dan dikasihi oleh Tuhan, ya. Jangan menjadi apa? Jadi cacian, ya, jadi membawa aib, membawa apa lagi, ya. Mari kita lakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari-hari, ya, bahwa hari ini kita melihat bahwa hari semakin susah, semakin banyak penderitaan, ya, karena apa? COVID-19. Nah, kalau kita semakin bodoh, kita tidak mengerti apa itu protokol kesehatan, ya, kita bisa juga kena, ya. Nah, untuk itu kita semakin besar, kita harus semakin pintar, semakin cerdas, ya, dan semakin berhikmat, supaya kita dikasihi oleh Allah dan dikasihi oleh manusia. Baik adik-adik, sampai di sini firman Tuhan. Biarlah di tahun yang baru ini adik-adik kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Karena apa? Karena di depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Di tahun 2021 ini kita mengandalkan Tuhan, ya. Baik adik-adik, mari kita berdoa. Firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajar bagi kami, Tuhan. Ketika kami, Tuhan, bertambah besar, kami
diberikan hikmat oleh Tuhan, kecerdasan, kepintaran, dan juga kami Tuhan semakin mengasihi Tuhan. Ketika kami melakukannya Tuhan, kami dikasihi oleh Allah dan manusia. Untuk itu Tuhan, berikan kami Tuhan kekuatan, kemampuan untuk melakukan firman ini dengan kekuatan yang daripada Roh Kudus. Ketika kami Tuhan melakukannya, kami akan melihat bahwa berkat-berkat Tuhan dicurahkan atas kehidupan kami dan adik-adik kami ini Tuhan. Berikan mereka Tuhan boleh semakin mengasihi Tuhan dan juga mengasihi orang tua dan juga teman-temannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini menguatkan, membentuk, memproses kami, iman kami, dan adik-adik kami supaya makin bertumbuh imannya di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik.